Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Baik semua ya, sehat ya. Oleh sebab itu kita harus ungkapkan rasa syukur kita pada pagi hari ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun demikian, kalian tetap harus waspada. Oleh sebab itu jangan lupa tetapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Oleh sebab itu anak-anak siapkan dulu perlengkapan alat tulis kalian agar pembelajaran ini bisa kalian terima dengan baik. Manakala ada hal-hal yang penting, kalian bisa langsung menyesuaikan diri dengan menuliskan catatan-catatan, sehingga hasil belajar kalian pada pagi hari ini menjadi bermakna. Sebelum kita lanjutkan aktivitas belajar kita, perlu diketahui anak-anak semua bahwa kegiatan kita di pembelajaran kali ini sangat spesial, karena kegiatan belajar kita di hari ini akan direkam secara langsung yang nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Oleh sebab itu semangat gembira, belajar dengan motivasi tinggi, itu yang kita harapkan. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita akan lanjutkan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada
Tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 1B1 ini, yang pertama adalah kita akan membaca teks. Nah, dari teks itu nanti kita akan mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Selanjutnya, kalian akan belajar untuk mengetahui dan bisa menyebutkan organ gerak hewan. Selanjutnya, kalian bisa membedakan organ gerak antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Apakah berbeda ataukah sama? Nah, carilah fakta-fakta untuk membuktikan apa yang sudah kalian pelajari. Setelah itu nanti kita akan diskusi kelompok dan hasilnya akan disajikan bersama dalam ruang virtual. Sekarang kita coba amati kembali dan kita data-data informasi yang sudah kita dapatkan tadi. Ya. Mengapa binatang bisa bergerak? Tentu karena ia memiliki alat gerak, memiliki organ gerak. Nah, di sini organ gerak seperti apa? Kita ingat kembali bahwa organ gerak terdiri dari dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Bagaimana dengan ciri-ciri makhluk hidup? Kita bisa amati secara fisik bahwa salah satu ciri makhluk hidup di sini adalah bergerak. Bergerak berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah ciri semua alat gerak hewan sama? Tentu berbeda, karena setiap hewan memiliki alat gerak yang fungsinya tidaklah sama. Seekor kelinci alat geraknya kaki. Ya, ia berfungsi untuk melompat. Sedangkan katak ketika masih kecil menggunakan ekor untuk berenang. Nah, selanjutnya ikan apa alat geraknya? Ada sirip, ya, ada ekor. Ini untuk bergerak. Bentuk tubuh ikan yang pipih ini memudahkan dia untuk bermanuver di dalam air. Ada juga burung. Burung memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang. Ya. Organ gerak lainnya adalah apa? Dia juga memiliki kaki untuk melompat. Kadal pun juga demikian. Sekalipun ia termasuk binatang melata, ia juga punya organ gerak, baik dari kepala, kaki, dan ekornya. Bagaimana dengan mamalia? Dalam hal ini kambing. Nah, kambing memiliki organ gerak kaki yang berfungsi untuk berjalan. Ya, organ gerak lainnya apa? Silakan dicari. Organ gerak bukan hanya pada kaki, tetapi tugas kalian sekarang mencari organ gerak lainnya. Silakan kalian juga bisa saling berdiskusi dengan temanmu untuk menemukan jawabannya. Di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, anak-anak bisa langsung input. Namun demikian, pahami dulu bagaimana penjelasan atau langkah kerja kalian. Jika sudah, kita akan mengorganisasikan atas apa yang sudah kita olah tadi, ya kan? Dalam diskusi kelompok ini, setidaknya setiap anggota kelompok wajib memberikan
argumennya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan temanmu, kemudian kamu lanjutkan. Kamu putuskan kira-kira dengan jawaban temanmu itu bagaimana? Setuju, ataukah kurang setuju, ataukah tidak setuju? Nah, carilah kata-kata atau bukti pendukungnya. Misalnya, kalimatnya itu tentang apa yang sudah kalian pernah baca, atau kalian juga bisa akses di web, atau yang sekarang sedang ada di layar kalian. Nah, sehingga dari sini kalian bisa mengambil satu kesimpulan. Jika dari 4 orang dalam satu kelompok sudah mengindikasikan jawaban yang benar, maka buatlah kesimpulan sementara atas hasil yang telah kalian dapatkan. Kemudian kita akan bersama-sama memberikan statement, ya, tentang alat gerak tersebut. Tadi kita sudah ketahui bahwa alat gerak itu untuk hewan atau untuk binatang ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Tulang tidak bisa bergerak, oleh sebab itu disebut alat gerak pasif. Sedangkan otot ini disebut alat gerak aktif karena ia bisa menggerakkan tulang. Sekarang kalian amati gambar yang sudah ada. Di sana ada seekor kelinci dan seekor siput. Secara fisik, dua binatang ini memiliki karakter yang berbeda. Yang satu termasuk binatang vertebrata dan yang satu lagi termasuk invertebrata. Vertebrata berarti binatang yang memiliki tulang belakang, tulang punggung. Sedangkan avertebrata berarti tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, ya. Oke. Anak-anak, pada poin ini kalian bisa uraikan sebuah paragraf tentang apa yang sudah kamu amati. Yang sudah ada di gadget kalian,
Dari hasil pengamatan dan uji materi yang sudah kita lakukan, maka kesimpulan daripada alat gerak itu hanya ada 2 jenis, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sedangkan untuk hewan vertebrata dan invertebrata memiliki perbedaan. Untuk perbedaan yang pertama, bahwa vertebrata adalah binatang yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan ini juga merupakan alat gerak vertebrata, sedangkan di invertebrata anatomi tubuh lebih sederhana. Alat gerak dan fungsinya. Pada ikan, alat gerak terdiri dari sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang. Sedangkan pada katak atau hewan amfibi, alat gerak terdiri dari sirip dan ekor pada saat ia menjadi berudu dan memiliki fungsi untuk berenang ketika ia sudah dewasa menggunakan kaki untuk bergerak, meloncat, dan berenang. Untuk di poin 3, bahwa reptil seperti buaya ini menggunakan kaki, sedangkan ular menggunakan otot perut untuk berjalan dan merayap. Pada burung kakak tua, fungsi sayap untuk terbang, sedangkan pada burung onta, ia memiliki kaki yang berfungsi untuk berjalan. Untuk hewan mamalia seperti sapi, ia memiliki alat gerak, yaitu kaki untuk berjalan, sedangkan paus menggunakan sirip untuk berenang. Selanjutnya kita akan melakukan tugas mandiri. Di rumah anak-anak bisa belajar, yaitu silakan membuat video pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk bahan, kalian bisa mencari di Google, boleh translate, boleh fotokopi, ataupun boleh menguraikan argumentasi sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tetapi pada prinsipnya kompetensi harus kalian kuasai. Demikian anak-anak yang bisa Mr. Alfon sampaikan. Terima kasih banyak dan tetapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ingat, virus ada di mana-mana dan tidak terlihat. Oleh sebab itu, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita semua harus lebih peduli kepada kesehatan diri kita dan orang lain, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam inspiratif buat kita semua.